belajar dari tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata dari pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Terima kasih. Setelah belajar, nanti anak-anak bisa 1. Memberi contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kedua, anak-anak dapat memberi contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ketiga, anak-anak dapat menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Yang keempat, anak-anak dapat memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan satuan panja dan dapat menyajikan penyelesaian kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan panjang. Yang kelima, melakukan gerakan mendarat di tanah. Oke, yes. Pada liburan kemarin, Penny, Edo beserta keluarganya mengadakan musyawarah dan mereka sepakat memutuskan untuk pergi ke Raja Ampat di Papua. Nah, perilaku bermusyawarah ini itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, kata sepakat menghasilkan sebuah keputusan itu harus dihargai, dihormati, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apakah ada aturan ketika menyampaikan pendapat pada saat musyawarah? Ada, ya. Suara kita harus jelas, harus rendah hati, ya. Perhatikan orang lain, santun. Nah, bagaimana kalau pendapat kita tidak disetujui oleh orang lain? Kalau tidak disetujui, kita tidak boleh marah. Kita tetap rendah hati, menerima dengan baik. Lalu hal-hal apa pada saat musyawarah yang harus dihindari? 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, harus dihindari, itu nggak boleh. Kemudian memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, harus menghargai orang lain. Pendapat orang lain tidak boleh meremehkan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat musyawarah. Oke. Pada kesempatan lain, Penny berwisata ke Tugu Katulistiwa, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan paman Penny ada di sana, rumahnya dekat dengan Tugu Katulistiwa tersebut. Ketika Penny tinggal di rumah paman, dia ikut kegiatan bakti sosial, ikut paman ke Tugu Katulistiwa. Dan di Tugu Katulistiwa, Penny melihat ada orang yang mengecat, ada yang mencabutin rumput, dan Penny ikut mencabutin rumput. Penny suka melakukan itu. Nah, anak-anak, kegiatan bakti sosial itu termasuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Lalu, nilai-nilai apakah yang terkandung dalam sila 5 Pancasila tersebut? 1. Suka bekerja keras. 2. Hidup secara hemat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil. Yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, contohnya apa ya di tempat wisata yang mewakili hidup sesuai dengan sila kelima? Itu mengikuti aturan yang ada di sana. Misalnya budaya antre, mau beli tiket antre, mau beli makanan antre, mau pipis juga antre. Oke. Di tempat wisata kita sering melakukan ungkapan permintaan tolong. Nah, syarat menyampaikan permintaan tolong itu harus dengan kalimat yang santun, lembut, dan jangan lupa memakai kata tolong.
dua kalimat ini. Kalimat A, John berkata, ambilkan tiketku ya. Kalimat B, Edo berkata, Bang, bolehkah meminta tolong? Apakah abang mau menjadi juri lomba lompat palang? Nah, kalimat manakah yang sesuai dengan harapan? Yaitu kalimat B, karena menyertakan kata tolong. Oke? Hari itu Benny berkesempatan juga menghitung langkah dari rumah paman sampai dengan ke Tugu Katulistiwa, dan dari Tugu Katulistiwa ke tenda panitia. Nah, jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke Tugu Katulistiwa itu 240 meter. Dari Tugu Katulistiwa ke tenda panitia itu 3000 cm. Pertanyaannya, berapa jarak yang telah ditempuh oleh Benny? Jawabannya, itu jarak tempuh sama dengan 240 meter ditambah 3000 cm. Kemudian sama dengan 240 meter ditambah yang 3000 cm, ditulis di bawahnya menjadi 30 meter. Sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman sampai dengan tenda panitia adalah 270 meter. Satu kesempatan, Edo, Benny, dan sepupu Edo mengadakan lomba mendarat di tanah. Mendarat itu bagaimana? Mendarat itu dua kaki jatuh ke tanah bersamaan, ya, mendarat yang benar. Nah, gerakan-gerakan untuk latihan mendarat di tanah dengan benar itu bisa: 1. Melompati palang, 2. Melompati ban, 3. Lompat tali, 4. Melompati balok, 5. Lompat kata atau lompat kodok. Nah, itu gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan dan mendaratkan dua kaki bersamaan dengan benar. Latihan mendarat di tanah. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu berharap anak-anak sudah memahami: 1. Contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, sila keempat dan sila kelima. 2. Ungkapan permintaan tolong. 3. Memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan satuan panjang. Dan yang terakhir, anak-anak memahami variasi gerak yang bermacam-macam tadi. Gerak mendarat. Yes. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, memakai masker, dan pada saat keluar bawalah hand sanitizer. Cukup istirahat, dan marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran melalui video berikutnya.